konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dagoelos maupun di Ciramuha. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Betul nggak Pak? Bapak koreksi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa heran atas kekalahan Dagoelos. Sebenarnya kami sendiri juga heran kenapa Dagoelos kalah melawan Mueller. Namun perlu digarisbawahi, keheranan kami dengan apa yang disampaikan banyak pengamat itu beda. Esensi dari apa yang ada perlu kami jelaskan, bahwa perumpamaan Dagoelos melawan Mueller itu hampir bisa kita analogikan sekutu bergabung dengan Rusia melawan KKB. Jadi Dagoelos itu sekutu gabung sama Rusia, sedangkan Mueller itu KKB. Terus kenapa kok Dagoelos bisa kalah melawan Mueller? Terus apa maksudnya analogi itu? Jadi gini, Dagoelos itu terdiri dari 4 pihak atau 4 kelompok. Jadi 3-4. Pertama, Terminal Dago. Kedua, kantor pos. Ketiga, Mina atau tergugat nomor 88. Keempat, ini kelompok yang kuat itu tadi, yang kami analogikan sebagai seolah-olah sekutu gabung sama Rusia. Kenapa kami bisa menilai gitu? Sepak terjangnya, di belakangnya itu ada Iwan Suryadi, PT Komisaris PT Batu Nunggal. Nah, itu sebelumnya ikut serta terlibat. Jadi buktinya dia membeli tanah di Ismail Tanjung sebagai ketua RW Dagoelos, namun sertifikat atas nama penjual bukan pembeli. Terus dia membeli tanah ke Didi Koswara. Setelah dibuatkan AJB, sertifikat terbit atas nama penjual bukan pembeli, yaitu Iwan Suryadi. Nah, itu kekuatannya. Ada Bob Nainggolan ketika itu, ya otomatis itu kan sekutunya. Jadi intinya banyak tim pengacara di Dagoelos itu, bahkan juga berani ngelawan The Match, Gita Wirjawan, ya itu kekuatannya. Dan lagi didukung oleh oknum warga, oknum tokoh agama, oknum tokoh masyarakat, dan oknum aparatur negara. Nah, itu kita umpamakan kelompok yang keempat ini tadi ibaratkan Rusia gabung dengan sekutu. Jadi Mueller itu ibaratkan KKB, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kok bisa Mueller memenangkan? Nah, ini kita evaluasi lagi. Masalah pendataan. Diduga kuat yang melakukan pendataan itu bukan penggugat, tapi oknum tergugat kelompok keempat ini tadi. Contohnya, misalkan tergugat nomor 69 atas nama Udin S.
tergugat 99 Udin S, tergugat 232 Cepi, tergugat 233 Cepi, tergugat 301 Udin S. Nah, ini semuanya Udin Sudenta. Cepi itu anaknya Udin Sudenta. Pertama, objeknya kami jelaskan ya. Sekarang dipakai sama Yani. Terus 99 itu objeknya kurang lebih tambal ban. Itu di pagar terminal. Terus 232 itu dipakai sama ya anaknya Cepi, padahal anaknya Udin Sudenta yaitu Cepi. 233 itu dipakai atau dioperkan ke Pak Dirman. Terus 301 itu digunakan warung kopi di Terminal Dago. Pertanyaannya, dari mana penggugat Muller CS tahu? Nah, dari sini inilah oknum tergugat lah yang membantu kekuatan penggugat. Itu lain daripada itu. Nah, itu dari segi sekutu, dari segi pembelaan pun tergugat itu paham riwayat tanah, tapi dibolak-balikan itu. Jadi pribumi masyarakat adat itu diabaikan. Jadi dia tahu mana pribumi, mana masyarakat adat. Tapi dikatakan Didi Koswara itu kelahiran Subang. Dan ini memang diskenariokan sebagai masyarakat adat tuan tanah. Itu. Terus masalah kesepakatan dengan Yayasan EMA. Yayasan EMA dikatakan dalam sidang tahun 67 atau 68. Padahal silakan cek online berkas Pemkot Kota Bandung bahwa itu tahun 1973. Itu pun isinya bertolak belakang. Jadi silakan cek. Jadi ini sebenarnya kalau jujur-jujuran itu tadi ibarat kelompok yang keempat tergugat yang kelompok terbesar ini, itu analoginya itu kayak krusial gabung dengan sekutu, sedangkan penggugat Muller PT Dago Intigraha itu ibaratkan KKB, ya jelas menang Dago los. Tapi kenapa kok kalah? Ya sepak bola gajah. Jadi motifnya itu supaya pihak luar lah yang menggusur gitu. Kalau pihak dalam yang menggusur kan ntar jadi masalah lagi. Nah, ini mohon pemerintah itu dibongkar ini habis-habisan. Ini bukan gugatan, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi jauh-jauhnya itu sebelumnya udah dikondisikan gitu. Jadi ini harus dibongkar ini teh. Kini atau nanti kita harus berjuang. Nah, ini kami masyarakat Kampung Cirapuan banyak yang nggak digugat, itu juga dirugikan. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tadi cerita saya tadi, dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa betul. Kenapa Bang? Kita kan bicara riwayat dulu. Tapi Pak, kalau dicari di Google, Dago Elos yang ada di Google ya? Itu mah udah dimanipulasi. Ini makanya saya nggak siapa itu Brigjen Arif kirim surat ke saya. Bilang, Bapak tolong direvisi ini. Saya datangin ke sana.
ada ditemuin, Bapak kirim suratnya ke BPN Bandung. Wah, nggak berani saya tempur di sini. Kenapa Pak? Tahun 2010 saya udah bikin surat. Kok Muller kok enak, bikin surat terima, dikasih jawaban. Saya bikin surat banyak ini serba pulang. Sama BPN? Alasan mereka apa Pak waktu itu? Sorry Pak, tahun berapa tadi Pak? 2010 ya? 2010, nggak ada Bu. Nah, itu saya kan. Jawaban mereka apa Pak? Nggak ada Itu jawaban? kan udah tahu dia. Ayo kita kumpul gitu, ayo pasukan kita kumpul yuk. Alasan dari BPN waktu itu apa Pak? Bapak, ini tolong dicek. Apakah ini punya Pemkot Bandung, ataukah punya gubernur, ataukah punya sana? Sana itu siapa? Pusat, pemerintah pusat. Oke, terus? Ya kan? Ceknya gimana? Ya, kenapa jadi Bapak yang harus ngecek kan? Iya. Harusnya Badan Pertahanan Nasional dong bisa ngecek. Dan lainnya lagi itu, Serius itu kalimatnya begitu ke Pak Yaman? iya, lebih kurangnya. Dan lainnya lagi itu, Bapak coba aja koordinasi sama Pak Asep Makmun. Apa hubungannya saya dengan Asep Makmun? Itu jawaban dari BPN? Warga-warga saya, ya kan? Muller juga kemarin ini digituin, apa hubungannya? Kok tahu BPN bahwa ini Asep Makmun? Itu jadi pertanyaan Pak, kenapa BPN lebih tahu nama Asep Makmun dibanding warga-warga yang lain? Ini ada apa? Konteksnya tahun 2010, posisi 2010. ya 2010. Posisi Pak Asep Makmun itu apa Pak posisinya? Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan Dagolos. Koordinator pertanahan Dago Elos. Itu Pak, posisi apa Pak itu? Posisi yang ditunjuk sama BPN, posisi Pihak Muller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah,